Ini sistem informasi desa. Bapak Ibu juga bisa melihat di gadget Bapak Ibu atau di laptop ataupun nanti di PC. Nah, alamat websitenya ini di sid.kemendesa.go.id. Nah, di sini juga ada beberapa menu ya. Ada berita, profil, kemudian juga ada terkait informasi status desa, IDM, kemudian informasi terkait eh, BUMDes atau BUMDesa berbadan hukum, kemudian informasi terkait dana desa, terkait penempatan lokasi pendamping teman-teman TPP atau pendamping desa, kemudian ada informasi terkait Sapa Desa. Nah, ini juga ada informasi forum, publikasi, e-learning. Nah, ini bisa Bapak Ibu pilih nanti ya. Bapak Ibu bisa mengeksplor di SID ini banyak sekali informasi desa di sini. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat. Dan kemudian kalau teman-teman atau Bapak Ibu ingin mendownload kuesioner SDGs Desa, ini ada di menu publikasi. Nah, ini nanti di sini ada Bapak Ibu bisa ada kuesioner SDGs Desa. Nah, ini bisa di-download nanti untuk pendataan di desa Bapak Ibu. Nah, kita fokus ke menu profil. Nah, di menu profil ini ada informasi pencarian data profil atau pencarian data wilayah ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini bisa diklik, klik di sini untuk menampilkan data nasional. Nah, ini ada informasi klik data nasional. Di sini ada perolehan kuesioner nasional. Untuk pendataan SDGs desa sudah 108.700.694. Kemudian yang sudah terdata itu kuesioner keluarga di 32.528.233. Untuk kuesioner RT-nya di 436.139. Kuesioner desa ini 34.979. Nah, ini juga ada informasi terkait perolehan kuesioner nasional per hari ini. Ada 71 kuesioner individu yang sudah masuk, 43 kuesioner keluarga. Nah, ini untuk RT sama desanya per hari ini masih belum ada data yang masuk. Kemudian juga ada informasi terkait status desa atau indeks desa membangun yang kita ambil atau kita tarik ya datanya dari aplikasi IDM. Nah, ini ada informasi desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal. Nah, ini skor SDGs desanya secara nasional di 45,37. Nah, ini mungkin kita akan ambil misalnya salah satu desa, kita klik lagi nih. Klik di sini untuk pencarian data per wilayah. Nah, di sini tadi yang sudah kami jelaskan bahwa ada pencarian dengan kata kunci, kemudian pencarian dengan wilayah. Jadi pencarian dengan kata kunci ini kita bisa memasukkan desa minimal 3 karakter. Nah, misalnya salah satu desa ataupun misalnya kita cari pencarian dengan wilayah. Ini pilihannya berurut ya Bapak Ibu. Dari provinsi, misalnya kita ambil salah satu provinsi ya, misalnya provinsi Yogyakarta, kemudian kita ambil kabupaten kabupaten kotanya misalnya Bantul, misalnya kecamatannya kita ambil Delingo, kemudian desanya kita ambil misalnya desa Muntuk. Nah, ini Bapak Ibu bisa praktekkan sendiri di gadget ataupun di laptop Bapak Ibu. Nanti setelah sudah memilih wilayah sampai desa, klik tombol cari.
Nah, ini ada halaman informasi berupa wilayah. Nah, ini provinsi, kabupaten kota, kecamatan, dan desanya terinformasi. Kemudian ada informasi terkait pemutakhiran data SDGs desa. Ini terakhir kali pendataan ini untuk kuesioner individu atau warga di 29 November di tahun 2022. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini contoh saja. Kemudian eh, ada total penduduk. Jadi kita sandingkan data baik itu penduduk dan juga keluarga itu dari data Indeks Desa Membangun atau IDM. Ini sudah terinput 860.037 dari 8.822 penduduk atau 97,90%. Kemudian juga ada data KK ya atau keluarga ini sudah 94,78% yang masuk dari 3.087 keluarga. Nah, yang sudah dilakukan pendataan 2.926. Ini sudah cukup baik, sudah 90%. Kemudian ada informasi terkait dana desa. Kemudian juga ada informasi terkait status desa, baik itu indeks ataupun indeks desa membangun, statusnya sudah mandiri. Kemudian ada informasi terkait badan usaha milik desa atau BUMDesa. Nah, ini sudah berbadan hukum, baik itu BUMDesanya dan juga BUMDesa bersama. Nah, ini sudah berbadan hukum atau sudah mendapat sertifikat AHU dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian skor SDGs desanya 51,51. Kemudian dalam SID ini atau dalam profil wilayah ini, nah nanti kita bisa melihat juga statistik data baik itu kategori penduduknya, kemudian pekerjaannya di desa tersebut, kemudian pendidikan, kemudian ada pasar desanya atau tidak. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu lihat atau Bapak Ibu eksplor di sistem informasi desa. Ini kita ambil contoh berdasarkan kategori penduduk. Jumlah penduduknya 8.637 jiwa. Nah, ini kemudian turun selanjutnya ke halaman bawahnya. Ini ada piramida penduduk atau informasi penduduk. Nah, ini informasi misalnya berapa balita di desa tersebut atau di wilayah tersebut, kemudian usia produktif totalnya berapa, kemudian orang tua ataupun yang di atas misalnya 60, nah ini berapa jumlahnya, ini bisa dilihat Bapak Ibu dengan jelas. Kemudian juga kalau ini dibuka untuk masyarakat ya, publik bisa melihat data tersebut. Yang kalau ingin melihat by name by address, misalnya berapa total balitanya di mana saja, ini Bapak Ibu bisa melihat, diklik. Nah, ini ada angkanya nih biru-biru ya atau hijau-hijau di sini. Nah, yang ada gambar tangan ini Bapak Ibu bisa lihat siapa saja, misalnya kita ambil balitanya, tapi ini hanya yang bisa melihat hanya admin desa. Jadi nanti ketika diklik nanti akan ini ya keluar informasi untuk melakukan login. Nah, login ini sama dengan login SDGs desa sebagai admin desa. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat nih. Misalnya balitanya berapa di sana, siapa saja, by name by address-nya bisa dilihat di sini. Kemudian ini bisa juga dilihat dari diagram batangnya, ini jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. Di desa tersebut laki-lakinya lebih banyak sedikit, ada 4.349, kemudian wanitanya ada 4.288.
Kemudian ada informasi terkait juga status ya, eh, belum menikah, ada yang terdata di 2.935, kemudian yang menikah di 5.096, kemudian ada informasi terkait yang cerai hidup, cerai mati, ini status hidupnya atau status pernikahan ini bisa dilihat. Kemudian ada juga informasi lagi selanjutnya di bawah. Nah, ini ada jumlah keluarga yang menerima bantuan sosial pemerintah. Siapa saja ini juga bisa diklik ya. Siapa saja. Tapi ini untuk data by name by address ini hanya bisa dilihat oleh admin desa. Ini juga bisa dilihat jumlah keluarga menurut jenis lantai. Nah, ini juga bisa dilihat. Nah, ternyata di desa tersebut banyak yang menggunakan keramik sebagai alas atau lantai. Kemudian juga ada informasi terkait jumlah keluarga menurut jenis jendelanya nih. Nah, berfungsi atau tidak. Kemudian jumlah keluarga menurut jenis atapnya, baik itu genteng ataupun misalnya jerami atau kayu. Kemudian jumlah keluarga menurut dinding rumah terluasnya ini menggunakan semen atau menggunakan bambu ya atau kayu ya. Nah, ini bisa dilihat Bapak Ibu berdasarkan kategori penduduk. Nah, ini juga bisa dilihat terkait misalnya kategori pendidikan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat informasinya. Eh, Nah, ini ada misalnya ada berapa yang masyarakat yang tidak sekolah atau pelajar yang tidak sekolah di desa tersebut. Ini bisa dilihat. Kemudian yang SD dan SMP berapa. Nah, kenapa penting sekali semua pendataan Bapak Ibu untuk semua kuesioner? Karena ini nanti yang bisa menjelaskan atau bisa menginfokan keadaan desa yang sebenarnya. Jadi misalnya kalau data yang masuk itu misalnya dari 1.000 hanya 500, nanti belum bisa menginfokan atau menampilkan atau menyajikan informasi secara keseluruhan desa tersebut. Kemudian ada SDGs desa, ini ada beberapa goals 1 sampai 18. Misalnya kita ambil contoh di goal 1 desa tanpa kemiskinan. Ini ada tingkat kemiskinan desa mencapai 0%. Nah, skornya 66,42%. Di sini ada 2.900 jiwa. Ini yang dimaksud adalah masyarakat yang masih tergolong miskin. Nah, ini Bapak Ibu bisa juga lihat siapa saja masyarakat yang masih tergolong miskin. Nah, ya, nanti Bapak Ibu bisa klik ya di sini ya. Misalnya ini diklik informasinya. Tapi ini yang sudah bisa login ya atau yang sudah punya akun admin desa. Kalau masyarakat nanti tidak bisa melihat atau publik tidak bisa melihat. Nah, ini yang terdata di kita. Nah, informasinya seperti ini. Bisa di-download PDF ataupun berupa Excel. Kemudian ada rekomendasi program, misalnya pemberian BLT, kemudian pemberian akses modal pada masyarakat miskin. Nah, ini juga ada dalam bidang 4 atau bidang 5 pada Siskuedes. Nah, nanti anggarannya disesuaikan dengan keadaan atau kebutuhan di desa Bapak Ibu sendiri. Kemudian ada target capaian. Nah, ini memang kita informasikan di sini bisa per tahun ini bisa dientaskan itu berapa masyarakatnya atau berapa jumlahnya yang harus misalnya masyarakat miskin ini yang harus baik itu misalnya diberi bantuan ataupun terkait kebijakan-kebijakan di desa ini per tahun ini bisa dilihat ya ataupun bisa direncanakan.
disesuaikan dengan kondisi di desa Bapak Ibu. Kemudian juga nanti Bapak Ibu bisa mengeksplor baik itu di skor SDGs 2, ini persentase balita gizi buruknya. Nah, ini ada 15, masih ada 15 jiwa. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri siapa saja. Tapi jangan lupa kalau untuk melihat Bainemba IDC juga bisa login terlebih dahulu nanti di sistem informasi desa. Ada pendidikan desa berkualitas. Ini juga Bapak Ibu bisa melakukan explore. Ya, mungkin cukup sekian informasi terkait dashboard SDGs desa dan juga sistem informasi desa.